Kita hidup di zaman ketika istilah open-minded jadi semacam label. Label yang dianggap keren, modern, dan seolah-olah menjadi tanda bahwa seseorang sudah naik kelas secara intelektual. Tapi sebelum terbawa arus, mari kita berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apa sebenarnya arti dari open-minded? Secara sederhana, open-minded berarti keterbukaan pikiran. Bukan hanya soal menerima ide baru, tapi juga mampu mempertimbangkan pandangan yang berbeda dari milik kita. Bahkan kalau itu bertentangan sekalipun. Open-minded bukan tentang setuju terhadap semua hal. Justru, ia berdiri di antara dua titik ekstrim. Tidak menutup diri dari gagasan baru, tapi juga tidak serta-merta mengiyakan semuanya hanya demi terlihat toleran. Orang yang open-minded akan mendengarkan argumen, menganalisis bukti, dan mempertanyakan keyakinannya sendiri secara jujur. Kalau ternyata argumen orang lain lebih logis dan berdasar, dia siap mengubah pandangannya. Tapi kalau tidak, dia tetap punya hak untuk mempertahankan pendapatnya, tanpa harus mencaci atau membungkam lawan bicara. Masalahnya sekarang, istilah open-minded sering direduksi menjadi siapapun yang setuju denganku berarti open-minded, yang gak setuju, fanatik, kolot, tertutup. Padahal, orang bisa tidak setuju dengan sopan, bisa berbeda pandangan dengan tetap menghormati. Kalau setiap perbedaan langsung dianggap bentuk ketertinggalan atau intoleransi, maka keterbukaan itu hanya berlaku sepihak. Jadi, mari kita luruskan sejak awal. Open-minded itu bukan tentang seberapa banyak hal yang kamu setujui, tapi seberapa tulus kamu bersedia mendengarkan yang berbeda, tanpa buru-buru merasa paling benar, tanpa harus menjatuhkan, dan tanpa takut mempertanyakan keyakinan sendiri. Keterbukaan sejati lahir dari rasa ingin tahu dan keberanian berpikir, bukan dari rasa takut terlihat salah di depan orang lain. Di permukaan, banyak orang tampak mendukung keterbukaan pikiran, tapi kenyataannya, open-minded seringkali hanya jadi istilah hiasan, dipakai hanya ketika lawan bicara sejalan, sepemahaman, atau mendukung nilai yang sama. Ketika seseorang menyampaikan opini yang berbeda, apalagi menyentuh isu sensitif atau melawan arus, dia langsung dianggap tertutup, kolot, atau lebih parah lagi, intoleran. Padahal, bisa jadi dia justru sedang bersikap jujur, berpikir kritis, dan tetap menghormati. Contohnya banyak. Lihat komentar-komentar di media sosial. Ada orang yang menyampaikan pandangan berbeda tentang gaya hidup tertentu, politik, atau cara hidup modern, langsung diserang, dibungkam, dianggap gak open-minded. Tapi anehnya, saat seseorang mendukung opini mayoritas atau ikut dalam tren pemikiran yang sedang populer, dia otomatis disebut open-minded, tanpa ada pertanyaan, apakah dia benar-benar terbuka atau hanya ikut-ikutan. Di sini kita melihat penyimpangan yang nyata. Keterbukaan pikiran seharusnya berarti bisa menampung, menimbang, dan mendiskusikan berbagai sudut pandang, termasuk yang tidak populer. Tapi saat istilah ini dipakai untuk menyeragamkan cara berpikir, itu bukan open-minded, itu dominasi pendapat dengan kemasan toleransi. Bahkan lebih berbahaya lagi, sikap seperti ini melahirkan dua wajah. Di satu sisi mengklaim toleran, di sisi lain sangat cepat membungkam ketidaksepemahaman. Akhirnya, open-minded berubah jadi alat untuk menegaskan kekuasaan opini, bukan ruang diskusi. Dan yang lebih ironis, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sedang jatuh dalam sikap tertutup, karena sudah merasa berada di posisi paling terbuka. Open-minded sejati tidak mengharuskan semua orang setuju. Justru ia berdiri kuat dalam ruang ketidaksepakatan, tanpa perlu menyerang atau merasa terancam. Jadi, saat kita menyebut seseorang tidak open-minded hanya karena dia punya pandangan berbeda, pertanyaannya seharusnya bukan mengapa dia tidak terbuka, tapi apakah kita sendiri benar-benar terbuka untuk mendengar pandangannya? Di balik semua jargon keterbukaan pikiran, ada satu realitas yang sering dilupakan. Banyak orang bersikap terbuka bukan karena benar-benar ingin berpikir luas, tapi karena tekanan sosial menuntut mereka untuk terlihat terbuka. Zaman sekarang, siapa yang tidak ingin disebut toleran? Siapa yang ingin dicap sempit? Tidak ada. Maka lahirlah budaya pencitraan berpikir terbuka.
Orang tidak lagi membentuk pendapat secara independen. Mereka membentuk opini berdasarkan apa yang bisa diterima oleh lingkungannya. Open-minded jadi topeng, bukan prinsip. Dan disinilah bias sosial mulai bekerja. Media sosial memperkuat efek ini secara masif. Timeline yang dikurasi algoritma, lingkaran teman yang berpikiran sama, dan konten yang selalu kita sukai. Semua menciptakan gelembung kenyamanan. Kita semakin jarang terpapar pada pandangan berbeda. Kalaupun ada yang masuk, biasanya langsung ditolak mentah-mentah. Bukan karena salah, tapi karena tidak sesuai dengan narasi umum yang sudah kita telan mentah-mentah setiap hari. Lalu muncullah ironi besar. Orang merasa paling terbuka, padahal hanya terkurung dalam gema pemikiran sendiri. Ketika semua orang berpikir serupa, ketika semua pendapat dalam satu komunitas terdengar sama, dan ketika pendapat yang berbeda langsung dibungkam dengan label seperti tidak toleran atau tidak open-minded, maka sebenarnya keterbukaan itu sudah mati. Yang tersisa hanya ilusi. Dan ilusi ini dibangun bukan karena orang bodoh, tapi karena terlalu banyak orang takut ditolak jika berpikir berbeda. Ini bukan lagi soal keberanian mengemukakan pendapat, tapi soal rasa aman dalam menyamakan diri. Kita lebih takut dianggap salah oleh mayoritas daripada jujur terhadap apa yang kita pikirkan. Budaya open-minded yang dipaksakan akhirnya membuat orang tidak belajar memahami perbedaan. Mereka hanya belajar bagaimana menyamarkan pikirannya agar tidak dibenci. Jika keterbukaan hanya dijadikan simbol sosial, bukan prinsip berpikir, maka bahayanya bukan main. Karena yang muncul bukan diskusi, tapi dominasi. Bukan perdebatan yang sehat, tapi pembungkaman dengan dalih moral. Yang pertama terdampak adalah kebebasan berpikir, di mana ada satu suara dominan yang mengaku terbuka, maka suara-suara lain mulai ragu untuk berbicara. Takut salah tafsir, takut di-cancel, takut dicap macam-macam. Padahal, berpikir itu butuh ruang salah, butuh waktu untuk bertumbuh, untuk bertanya, bahkan untuk berseberangan. Kalau ruang itu sudah tidak aman, maka orang akan memilih diam, dan diam dalam tekanan bukan keterbukaan. Itu penyesuaian yang terpaksa. Open-minded palsu juga menciptakan standar ganda. Orang merasa bebas menyuarakan pendapat selama pendapat itu sejalan. Tapi ketika ada suara yang keluar dari barisan, langsung dibungkam, diberi label negatif, atau dihapus dari ruang diskusi. Ini bukan kemajuan berpikir, ini bentuk baru dari fanatisme. Hanya saja dibungkus dengan bahasa yang lebih modern. Bahaya lain yang tak kalah serius adalah matinya intelektualitas. Kalau kita hanya menerima argumen yang nyaman di telinga, maka yang tumbuh bukan wawasan, tapi dogma yang tersembunyi. Ilmu lahir dari perdebatan, dari ketidaksepakatan, dari proses bertanya dan meragukan hal yang selama ini dianggap pasti. Tapi jika semua perbedaan dianggap ancaman, maka kita kehilangan akar dari proses berpikir kritis. Dan di tengah budaya open-minded palsu, orang tidak benar-benar membaca untuk memahami. Mereka hanya mencari kutipan untuk membenarkan posisi yang sudah mereka yakini sejak awal. Akhirnya, yang berkembang bukan wawasan, tapi kekakuan yang merasa luas. Open-minded bukan soal menerima semua hal, bukan juga tentang jadi pribadi yang setuju dengan siapapun asal tidak ribut. Justru sebaliknya, open-minded sejati seringkali membuat seseorang tidak nyaman, karena ia menuntut satu hal yang sangat sulit dilakukan, jujur terhadap pikiran sendiri. Berani terbuka artinya siap mempertanyakan posisi pribadi, siap mengakui bahwa mungkin ada pandangan lain yang lebih logis, lebih masuk akal, atau bahkan lebih benar dari yang selama ini diyakini. Tapi ini tidak mudah, karena setiap orang punya ego, punya rasa ingin merasa benar, punya identitas yang sudah kadung melekat dengan keyakinannya. Namun, tanpa keberanian untuk meragukan diri sendiri, tak akan pernah ada kemajuan berpikir. Apa gunanya terlihat toleran kalau pada dasarnya tidak pernah benar-benar mendengarkan? Open-minded sejati juga tahu bahwa ada batas antara berpikir terbuka dan kehilangan prinsip. Bukan semua hal harus diterima, tapi semua hal layak didengar dulu sebelum ditolak. Seseorang bisa saja tetap pada pendiriannya dan tetap open-minded. Kuncinya bukan pada hasil akhir, tapi pada proses berpikirnya. Kalau bisa mendengar sampai tuntas, menimbang,
lalu tetap mengambil posisi dengan dasar yang jelas, itulah sikap yang matang. Itulah sikap berpikir terbuka yang sesungguhnya. Open-minded sejati juga tidak takut sendirian dalam berpikir. Karena keterbukaan tidak butuh validasi sosial. Yang dibutuhkan adalah rasa ingin tahu, kejujuran intelektual, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa manusia tak mungkin tahu segalanya. Dan ini yang sering terlupakan, bahwa menjadi terbuka bukan sekedar soal membiarkan orang bicara, tapi juga memberi ruang untuk bertumbuh, termasuk pada diri sendiri. Apa jadinya ketika keterbukaan hanya jadi simbol sosial, ketika label open-minded dipakai untuk menekan, bukan mendengarkan? Kita masuk ke fase di mana banyak orang berpura-pura terbuka demi diterima. Tapi dalam diam mereka menyimpan penolakan. Dalam tawa yang terlihat santai, sebenarnya ada ketegangan sosial karena tak semua orang berani berkata jujur. Kita hidup dalam zaman kemunafikan kolektif, di mana semua orang seolah toleran, tapi tidak siap untuk perbedaan yang sesungguhnya. Semua orang bicara tentang safe space, tapi satu pendapat yang tak populer bisa langsung membuat seseorang dikucilkan. Dan yang lebih ironis, kita tahu ini terjadi, tapi tetap ikut main di dalamnya. Karena lebih aman berpura-pura terbuka daripada dianggap berbeda. Lalu, apa yang tersisa dari makna keterbukaan pikiran? Mungkin sudah waktunya berhenti memakai kata open-minded sebagai senjata moral. Karena selama keterbukaan hanya dituntut dari orang lain, tapi tidak dipraktikkan dalam diri sendiri, maka itu bukan keterbukaan. Itu penghakiman yang disamarkan. Keterbukaan bukan tentang sepakat, bukan tentang mengiyakan semua hal, tapi tentang berani hadir dalam ruang perbedaan dan tetap manusiawi. Tentang bisa tidak setuju tanpa merasa harus membungkam. Dan itu dimulai dari satu hal sederhana, mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa niat untuk langsung menang. Bukan karena ingin terlihat baik, bukan karena takut dikritik, tapi karena memang percaya bahwa berpikir itu harus bebas. Bebas dari tekanan sosial, bebas dari gengsi, dan bebas dari ilusi bahwa hanya satu cara berpikir yang benar.